pertanyaannya, ya tadi pertanyaannya, apa sih yang salah dari pemberian vaksin kepada manusia itu? Apa yang salah? Oh, yang salah itu karena nanti ada microchipnya. Itulah tanda 666. Diberi tanda. Loh, kan namanya diberi tanda itu tandanya ada di tangan sama di dahi. Apakah ada yang divaksin di dahi? Apa ada yang orang yang disuntik di dahi, di kepala sini, di dahi nih, nonongnya disuntik begini, cus begitu. Kan semua di tangan vaksin itu, bukan di dahi. Dia kan suntiknya di tangan, di lengan, ya toh. Sehingga ada bekas, kalau yang pernah vaksin cacar itu ada bekas itunya kan. Wow, itu tanda itu, dia bilang. Tapi nggak ada yang orang disuntik di dahi. Kalau ada dokternya geblek itu suntiknya di dahi, suntik cus, push gitu kan. Nah, masalah itu kan di lengan. Satu itu. Kedua, kalau ada microchip cairnya itu hebat sekali ya. Seluruh dunia itu microchip cair itu ide baru sekitar 2008, 2017, 2020 ya, langsung diterapkan, hebat sekali itu. Microchip cair. Nah, ketika cairan itu masuk ke tubuh, apakah dia di lengan atau di dahi? Enggak. Ketika vaksin itu masuk, microchip itu dia akan beredar ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau kita baca di Alkitab, kita baca di Alkitab dulu. Nanti kita lanjutkan ya. Teman-teman yang ngantri, mohon maaf ya, teman-teman yang terlambat masuk karena kita kita batasi ya supaya jangan ini. Oke, ini saya izinkan nih masuk nih. Cuman 3, nggak apa-apa. Saya 3 saya izinkan masuk. Saya kasih lagi ya ayat di Alkitab. Nah, ini lihat ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi apa? Yang tidak menyembah patung binatang itu. Yang tidak menyembah patung binatang. Ya. Kata kuncinya, menyembah. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kalau tanda itu berupa suntikan, disuntik itu artinya memberi tanda, ya vaksinnya itu balik lagi, vaksinnya itu mengalir kemana-mana, namanya diberi tanda pada tangannya atau pada dahinya. Kedua, nggak ada orang disuntik di dahi, nggak ada orang divaksin di dahinya, di kepalanya itu nggak ada. Nah, nanti kalau kita baca teks asli kata diberi tanda itu bukan disuntik, tetapi di stem, atau dengan kata lain ditato, digrafir di tangannya itu. Digrafir, ditato, di stem, diberi tanda. Kata stem, itu stem, berarti ada kelihatan nanti. Nanti kita lihat ya bagaimana cara membaca nubuatan, supaya Anda jangan berandai-andai. Nah, ini yang ditakutkan. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu binatang itu atau bilangan namanya. Nah, kesalahan sosialisasi vaksin, kemarin pemerintah berkata nanti akan bekerja sama pakai namanya bonus seperti. Jadi orang-orang yang bisa pakai tanda, yang punya sertifikatnya ini, nanti dia dapat kemudahan-mudahan, dapat diskon, dapat voucher, dapat segala macam dengan menunjukkan digital, ya sertifikat digital setelah divaksin. Nah, ini yang bikin tambah takut tuh buktinya tuh bikin sertifikat digital, lah bener kan? Iya, sertifikat digital itu apa dengan Anda nempelkan tangan itu, kan dia harus punya tanda di tangannya atau di dahinya. Jadi sama saja orang di iniin lagi di kepalanya, misalnya begini ya, misalnya nih, ini alatnya nih kan, terus dilihat di tanda di kepalanya begitu kan, atau di tangannya. Nah, itu seperti itu nanti bentuknya. Oh enggak, dengan sertifikat digital. Pokoknya enggak begitu, Pak. Tetapi ini masalahnya tandanya di tangan sama di dahi. Dia ya ditujukan bagi mereka yang memakai tanda. Dia pakai tanda di tangan atau di tangan kanannya. Dan itu di tangan
kanannya. Ada nggak yang divaksin di kiri? Ada. Apakah harus kanan? Nah, itu pertanyaannya. Tandanya itu harus di kanan, tangan kanan. Artinya, itu akan ada di kanan. Kalau itu ada di dalam darah, itu kemana-mana. Nggak bisa kanan-kiri, nggak bisa ditentukan. Tapi itu udah jelas di tangan kanan atau di dahi. Jadi stempel, ada stemnya. Nah, kalau badan saya ini ada tatonya, yang pernah lihat itu ya, ada tatonya, ditato. Nah, itu tanda, itu loh. Kelihatan. Itu namanya stem. Pak, itu kan maksudnya adalah makna metafora, Pak. Oh, nanti saya tunjukkan, makanya Anda harus tahu pola nubuatan dalam Alkitab seperti apa. Itulah ada pola nubuatannya itu yang Anda harus mengerti. Nah, kemudian nanti Anda cek lagi. Masalahnya terus, nah ini nih ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 600, lihat ya. 666. Jadi itu adalah sebuah jumlah 666. Bukan sebuah angka 666. Kalau tadi ini adalah sebuah angka. Ini bukan jumlah ya, tapi sebuah angka. Ya. Misalnya nih ya. 222 ditambah 222 ditambah 222, maka akan sama dengan 666. Kira-kira begitu ya. Itu jumlah. Tetapi ini angka ini ujuk-ujuk muncul di situ, bukan karena di jumlah. Nggak ada. Ahli komputer manapun tidak akan berkata itu adalah sebuah jumlah. Itu angka saja. Kebetulan karena untuk memisahkan dua kolom, ini kolom pembilang, ini kolom penyebut, atau ini sebuah kolom pengklasifikasian, atau ini kolom apanya, begitu kan. Biasanya ada dibagi. Ini kolom klasifikasinya, yang sebelah kanan kolom apanya. Jadi begitu ya. Nah, ini yang disebut angka, bukan jumlah. Sedangkan 666 di dalam kitab Wahyu, ya, ia harus menghitung bilangan, dihitung. Kalau dihitung itu dijumlah. Jumlahnya itu 666, bukan 666. Dia tidak berkata 666. Kalau tadi ini adalah 666. Bukan 666. Ini bukan 666. Ini adalah 666. Nah, kalau Anda pernah nonton filmnya The Omen, ya, The Omen itu bikin tanda lagi, dia keren tuh 66-nya. Bikin tanda 6, ya, 6, dan 6. Nah, begitu di Omen itu. 6, 6. Ini juga 6. Nah, tandanya di Omen itu ya. 666. Ya kan? Tandanya di Omen itu. Namanya ada 3 tuh. Nah, dia bilang begitu. Dan ada banyak sekali macam-macam 666. Tapi itu bukan sebelah 666. Dan Alkitab menulis 666. Bukan 666. Beda ya. Kita buka ya bahasa aslinya nanti. Nanti kita buka satu-satu bahasa aslinya. Sekarang kita ini dulu. Atau enggak kita buka dulu aja deh. Ini tadi Wahyu 13 ayat 18 ya. Wahyu 13 ayat 18. Slideshow. Lihat ya, kata 666 itu bukan hex ya, tetapi hexakosioi, hexekonta, hex. Jadi 666, bukan 666 ya. Hexakonta, hexakosioi 600, hexakonta sama dengan pentakon ya. Pentakonta itu 50, pentakosta itu ya. Hexakonta dan hex. Kenapa dia nggak bilangnya hex ya, hex. Kenapa nggak dia bilang begitu? Ya kan, 666 kan? Tapi dia bilangnya
heksakosioi, heksakonta, dan heks. Kalau dia 666 maka dia bilangnya heks. Jadi harus 600, harus sebuah penjumlahan angka itu. Bukan cuman kode 666. Nah, kalau Anda melihat, oh tapi itu kan 666, ini kan juga sebuah jumlah. Nah, kita lihat ya, dalam teks bahasa ininya ya, dalam teks Yunani, gramatikal Yunani. Kita lihat ya, dia dalam berupa huruf ya, 666. Bagaimana cara menulis 666 dalam bahasa Yunani? Saya tunjukkan kepada Anda abjad bahasa Ibrani ya. Bahasa Yunani, abjad, sorry. Nah, lihat ya. Bagaimana cara nulis 666? Lihat. Maka dia harus begini, 660 ya. 666. Cara nulis harus begitu. 666. Karena ini kan dalam bahasa Yunani kan. Jadi harus begitu nulisnya. Ya. 666, bukan angka 6, 6, dan 6. Kalau tadi angka 666. Nah, ini angka 666. Ini angka 666. Bukan jumlah. Kalau ini adalah jumlah. Ini adalah jumlah 666. Itu bedanya, supaya Anda ngerti. Jadi waktu kita baca Alkitab, Anda harus tahu, mau menafsirkan, Anda jangan langsung sok tahu begitu ya. Anda harus tahu bahasa aslinya. Kalau Anda nggak tahu bahasa aslinya, nanti Anda mudah disesatkan, dipelintir-pelintir. Kalau Anda nggak tahu bahasa aslinya, nanti Anda mudah disesatkan, dipelintir-pelintir. Kalau Anda nggak tahu bahasa aslinya, nanti Anda mudah disesatkan, dipelintir-pelintir. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita disuruh cerdik seperti ular. Nah, nanti kita akan baca lagi yang di sini ya. Nah, nanti kita solusi nanti, itu ada di solusi. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Kemarin saya sudah kasih tahu Anda apa artinya. Bukan, oh, cerdik seperti ular itu Anda harus berhikmat, lihai, harus. Bukan, cerdik seperti ular itu Anda harus tahu firman Tuhan sampai dibolak-balik, Anda kudu ngerti. Kayak tadi ya, orang bolak-balik, oh itu kan microchip itu ada ditulis di Alkitab. Nggak ada. Itu kan microchip itu ada ditulis di Alkitab. Nggak ada. Itu kan microchip itu ada ditulis di Alkitab. Nggak ada. Nggak ada. Oh, itu angkanya 66, barcode. Bukan 66. 666. Ya, heksakoisoi, heksakonta, heks. Bukan heks. Tapi 666. Jadi nulisnya bukan 666. Nah, itu kita harus ngerti. Itu namanya cerdik seperti ular. Anda ngerti sampai bahasa aslinya, dipelintir-pelintir pun nggak bisa. Mengapa? Karena iblis akan datang kepadamu juga dengan firman Tuhan yang dicocokmologi. Makanya nanti saya tunjukkan kepada Anda supaya jangan cocokmologi. Bagaimana firman Tuhan itu nggak cocokmologi.